lanjutan pembahasan masih di kode yang sama, lanjutan dari video sebelumnya ya. Ini soal 10 terakhir. Jadi total soalnya ada 20. Di video sebelumnya ada 10 soal, ini 10 soalnya juga. Ini dia pembahasannya. Oke, ini dia bagian keduanya, pembahasan bagian kedua lanjutan dari yang tadi ya. Jadi masih paket 934 soal 10 terakhir bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ini pertanyaan nomor 31. Teksnya masih tentang yang konflik di video sebelumnya. Aku cantumkan pertanyaannya adalah perbaikan yang paling tepat untuk kalimat nomor 5. Fokus ke kalimat nomor 5 aja. Silakan kalian teliti di PG-nya bedanya tuh di segi apanya aja. Jadi jangan baca dulu paragrafnya, tapi lihat PG-nya dulu. Karena ini PG-nya berupa jawaban panjang. Jadinya kalau jawaban panjang kamu bisa analisis lewat jawabannya aja langsung. Oke, silakan tentukan kalau udah punya jawabannya. Oh iya, jangan lupa pause dulu aja kalau kalian mau agak lama ya. Oke, kita bahas ya. Pembahasannya agak panjang, jadi kayak gini. Kalimat 5-nya aku cantumkan, aku baca. Kalimatnya adalah, saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebarkan hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Ingat, jika perbaikan kalimat berarti kita harus ingat syarat kalimat efektif ya. Kalimat efektif syaratnya apa aja? Kalian harus ingat itu. Nah, disebar sama disebarkan, kenapa aku tulis maknanya? Karena kalau kalian teliti di A sampai E bedanya di apa? Bedanya itu yang A kata tahunnya diulang 2 kali, terus kata disebarnya menjadi tersebar, kemudian disebar tahunnya hilang, kemudian ada kata adalah, kemudian diganti kalimat terakhirnya, seperti itu ya. Kita lihat yang A dulu. Sampai saat ini, sejak tahun 2012 sampai tahun 2017, ingat, efektif enggak tahunnya diulang 2 kali? Kan enggak, A salah gitu. Langsung aja salah. Kenapa? Enggak efektif. Udah aja cukup tahun 2015 sampai 2017. Kan 2017 juga nama tahun, enggak usah diulang lagi. Pindah ke B. Saat ini jumlah mereka, tahunnya diulang lagi. Udahlah, kesalahan yang sama. Salah juga. Dia salahnya 2 juga. Aku kasih keterangan tersebar juga udah salah. Kan tentang orang nih, dan sengaja. Kalau tersebar kan tidak sengaja. Pindah ke C. C itu paling pendek kalimatnya. Isinya seperti ini. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebar hampir di seluruh kabupaten. Kan sekilas betul ya. Tapi kalau ragu, titikin. Pindah dulu ke D. Di D tahunnya diulang, salah. Tiba-tiba ada adalah, padahal kan nggak perlu ada adalah juga udah cukup jelas maknanya dan efektif. Pindah ke E. Tahunnya diulang lagi gitu. Udah gitu mengubah kata disebarnya menjadi orang yang berada hampir. Kan mengubah makna kalimat, jadinya salah banget. Jadi jawabannya di mana? Jawabannya di C. Gitu ya. Oke? Untuk nomor 31 jadi jawabannya C ya. Tahunnya cukup 1 aja, disebarnya nggak diubah. Hanya itu saja. Seperti itu ya. Oh iya, disebarnya diubah. Soalnya kan soalnya disebarkan kan ya. Kenapa sih diubah disebar? Karena kata disebar sudah semakna menyebarkan. Kalau disebarkan ini kan maknanya juga untuk benda mati, bukan orang hidup. Di sini kan yang disebarnya adalah orang-orang atau pelopor perdamaian. Gitu ya. Lanjut nomor 32. Pertanyaannya adalah gabungan yang paling tepat untuk kalimat 3 dan 4. Ini sama loh sebetulnya. Tinggal cek aja A sampai E bedanya di bagian apa. Apakah konjungsinya? Karena kalau gabungan udah pasti konjungsi. Kan ngegabungin. Kalimat satu dengan kalimat yang lainnya digabung otomatis harus ada konjungsi. Kalian lihat aja. Di A ada konjungsi apa, di B, C, D, dan E ada konjungsi apa. Yang cocok yang konjungsinya apa. Silakan ditentukan jawabannya. Boleh di pause dulu, boleh agak lama. Kalau udah punya jawabannya kita bahas ya. Ini dia pembahasannya. Aku merahkan supaya lebih jelas. A ada dan, B akibatnya, C sehingga, D maka, E karena. Ini kan konjungsinya beda-beda ya maknanya. Dan itu penambahan. Akibatnya sebab akibat, sehingga sebab akibat, maka pengandaian, karena sebab akibat juga. Nah, kita pahami dulu kalimat 3 sama 4, mereka punya hubungan apa, kan gitu ya. Kalimat 3-nya seperti ini. Kementerian Sosial menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200-500 orang setiap tahunnya. Kalimat 4-nya,
Sampai tahun 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 tenaga pelopor perdamaian. Hubungannya apa nih mereka? Kan harapan yang akan datang, artinya berkaitan dengan waktu ya. Artinya yang cocok apa nih? Dan nambahin bukan? Bukan. Akibatnya bukan. Bukan sebabnya di atas, akibatnya di bawah gitu kan, gak nyambung ya. Nah yang lebih tepat yang mana? Oh betul ya, maaf sebab akibat, tapi katanya kurang tepat pakai akibatnya. Yang tepat yang mana? Yang sehingga. Maka kan nggak pengandaian gitu ya. Sorry. Nah karena juga nggak cocok, jadi jawabannya ada di C gitu. Coba dipahami dulu aja. Ini tentang penggabungan dua kalimat menjadi kalimat majemuk menggunakan konjungsi yang cocok. Lanjut ya. 32 kalimatnya masih sama, paragrafnya masih sama. Pertanyaannya adalah inti kalimat. Aku akan bahas tentang inti kalimat nih ya. Nah, masih ingat nggak kalau kalian di pelajaran SMA di kelas 12 sama kelas 11 itu kan bahas tentang kalimat. Ada tentang inti kalimat dan kalimat inti itu agak beda ya. Pertanyaannya adalah inti kalimat dari kalimat 6. Fokus ke kalimat 6 aja. Tentukan jawaban kalian. Oke, kita bahas. Ini dia nomor 33. Pembahasannya, aku kasih keterangan. Inti kalimat tergantung dengan jenis kalimatnya. Kalau kalimatnya transitif, intinya SPO aja. Tapi kalau kalimatnya intransitif, maka SP atau SPPL. Kan kalau transitif butuh objek, jadi objeknya dimasukin. Tapi kalau intransitif kan nggak butuh objek, biasanya pakai pelengkap atau nggak ada pelengkap sama sekali. Jadi SP atau SPPL. Jadi fokus ke situ ya. Kalau kalian butuh penjelasan lebih tentang kalimat transitif sama intransitif bedanya apa, di next video aku akan jelaskan. Nah, kita pahami kalimat 6-nya aku cantumkan di sini. Terus aku kasih keterangan subjeknya Kemensos. Kini juga keterangan waktu. Oh iya, aku mau ingetin di inti kalimat gak boleh masukin keterangan ya. Telah memiliki predikat satuan relawan objek 1 dan konjungsinya pendamping sosial yang berfungsi membantu masyarakat dan mengatasi bencana alam dan kemiskinan objek 2 yang diperluas. Fokus sampai situ aja. Tinggal lihat yang diambil subjeknya, predikatnya, sama objeknya. Udah ketahuan deh jawabannya ada di A. Ini termasuk kalimat apa? Karena ada objeknya, dia adalah transitif gitu. Gitu ya. Perlu dipahami ini karena takutnya ini munculnya bisa lebih dari satu soal. Gitu ya. Lanjut ya, nomor 34. Nah, pernah nggak ada yang ngerasa kenapa sih di bahasa Indonesia harus ada pertanyaan simpulan bacaan? Karena kalau kalian lihat kan kalau kita nyimpulkan sesuatu gimana sudut pandang kita ya, tapi namanya ke soal kita harus punya patokan. Cara menyimpulkan bacaan itu seperti apa? Kalian lihat di sini subjeknya beda-beda, A sampai E, ada pelopor perdamaian, ada bencana alam, ada peningkatan jumlah pelopor perdamaian. Pahami karena paragrafnya ada 2, tolong dibaca baik-baik inti kalimatnya tentang apa, baru bisa nyimpulin. Nanti di slide selanjutnya aku bahas. Tentukan dulu jawaban kalian. Ini dia pembahasannya. Nah sorry nggak aku merahin, lupa. Jadi ini pembahasannya ya. Yang ini nih panjang banget nih pembahasannya. Jadi ada 4 cara menentukan simpulan paragraf. Yang pertama langsung dari paragraf kalau muncul kata jadi. Dengan demikian oleh karena itu maka dari itu dan lain sebagainya di akhir paragraf itu bisa menjadi simpulan. Di cara yang kedua menggabungkan kalimat utama dan kata simpulan. Nih yang di atas ini. Cara ketiga mencari sebab akibat atau akibat sebab. Yang 4 mencari dari ide pokok. Tapi semua ini kan nggak bisa langsung dipraktekin kalau kita nggak paham dulu paragrafnya ini tuh tipe paragraf seperti apa. Karena di soal terdapat 2 paragraf, maka diperhatikan juga hubungan keduanya. Ternyata kedua paragraf sama-sama membahas tentang jumlah pelopor perdamaian. Bisa dengan cara yang keempat ini. 2 ide pokoknya digabungin gitu kan. Jawabannya ada di mana? Ada di E. Kenapa? Sampai E kan ngebahas tentang jumlah ditingkatkan pelopor perdamaiannya untuk mengatasi bencana alam dan sosial. Aku bahas dari A ya. Kenapa A kurang tepat? Pelopor perdamaian dan relawan sosial akan terus ditingkatkan jumlahnya oleh pemerintah. Kan gantung ditingkatkan untuk apa? Karena di paragraf 2 fokusnya lebih luas dari itu. Lebih ada penjelasan bahwa mereka itu semoga bisa membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam, kemiskinan, kayak gitu.
Jadi salah, yang kurang tepat. Yang B, pelopor perdamaian memiliki peran strategis dalam mengatasi bencana alam di Indonesia. Peran strategisnya itu kan seperti apa gitu ya. Kemudian peran di sini tuh kan di sini disebutkannya lebih kepada mengatasi ya. Jadi harusnya lebih tepatnya mengatasi bencana gitu ya. Kemudian jadi kurang tepat juga. Yang C, pelopor perdamaian berperan penting dalam mendampingi masyarakat mengatasi. Dalam mendampingi disebutnya ya. Padahal kan udah ada pendamping sosial gitu ya. Yang mendampingi masyarakat tuh bukan pelopor. Lebih ke tugasnya ini nih, Tagana sama program Keluarga Harapan. Pindah ke D, bencana alam dan bencana sosial merupakan bagian yang harus ditangani oleh pelopor perdamaian. Ini subjeknya dibalik. Padahal subjeknya kan adalah pelopor perdamaian gitu ya. Jadinya kan kurang tepat. Yang E yang paling tepat. Peningkatan jumlah pelopor perdamaian. Kenapa peningkatan? Karena kan di awal nyeritain itu, sampai di paragraf 2 awal juga masih tentang itu. Dan dikaitkan dengan mereka tuh untuk mengatasi ini loh gitu katanya ya. Gitu ya. Boleh kalian pahami lagi, karena ini analisis yang butuh waktu yang lama. Kalau nyimpulin teks, dibaca dari awal sampai akhir paragrafnya, pahami isinya, kayak gitu. Temukan hubungan kalau paragrafnya lebih dari satu. Next, nomor 35 ya. Masih teks yang sama. Pertanyaannya adalah kalimat yang paling tepat untuk melengkapi informasi dalam paragraf 2. Artinya apa? Dia pengen kita menerka-nerka kalimat terakhir di paragraf 2 yang tepat apa? Baca dulu paragraf 2-nya. Kemudian hubungkan terakhirnya itu ngomongin apa sehingga di akhir harus apa. Silakan di pause dulu kalau kalian mau baca dan memahaminya lama. Kalau punya jawaban, aku langsung bahas ya di 35 ini. Jadi aku baca ya, ini nih paragraf 2-nya. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 1.644. Aku baca, orang yang disebarkan hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kemensos kini juga telah memiliki satuan relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan. Antara lain, namanya Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pendamping program Keluarga Harapan. Lihat kalimat 2 terakhir atau 1 terakhir. Dia bilang bahwa Kemensos kini juga telah memiliki satuan relawan dan pendamping sosial. Disebut ini pendamping sosialnya ada Tagana, ada program Keluarga Harapan. Yang mereka itu tugasnya sama-sama dengan pelopor perdamaian gitu kan. Di sini aku kasih keterangan ya, yang aku merahin. Paragraf kedua terdiri atas kalimat 5-6. Kedua kalimat memilih bahasan yang berbeda, yakni mereka, yaitu subjeknya pelopor perdamaian. Kalau di kalimat selanjutnya pendamping sosial gitu ya. Artinya kan di akhir bisa jadi dua itu digabungin gitu kan. Kita lihat nih di A. Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian dan Tagana tersebut. Kok Tagana aja? Kan Tagana tuh rincian dari pendamping sosial, yang ada Tagana sama pendamping program Keluarga Harapan. Artinya kan gak lengkap, jadi gak bisa tuh ngambil satu ini doang, salah. Pindah ke B ya. Harapannya adalah keberadaan pelopor perdamaian dapat membantu pemerintah. Kok pelopor perdamaian aja? Padahal kan di akhir kalimat ada ngebahas tentang pendamping sosial. Jadinya kan gak mungkin kayak gitu ya. Pindah ke C. Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian, relawan, dan petugas dinas terkait. Nah, kok mereka sih gitu kan? Padahal yang diceritakan sebelumnya bukan mereka. Seperti itu. Lanjut lagi. Jadi yang C juga salah, pindah ke D. Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian dan pemerintah daerah. Kok pemerintah daerah? Udah beda lagi, salah. Jawabannya di E. Meskipun pengecohnya di E itu nggak nyebutin pendamping sosial, tapi lebih kerinciannya yaitu Tagana dan pendamping program Keluarga Harapan. Padahal kan mereka nama lainnya tergabung dalam pendamping sosial. Kayak gitu ya. Jadi kita harus teliti kalau tentang soal yang seperti ini. Next ya, nomor 36. Pertanyaannya adalah gagasan utama bacaan di atas adalah, ingat ya, nyari gagasan utama. Kalian punya teori apa, pasti beda-beda nih tiap orang. Tapi pasti nanti hasilnya ke situ-situ juga. Silakan tentukan jawaban kalian.
Ini dia pembahasannya. Ingat bahwa ide pokok tidak selalu ada di awal, seperti kalimat inti atau kalimat utama, bisa di tengah, akhir, atau campuran. Kan bisa deduktif, induktif, atau campuran. Pastikan bahwa ide pokok itu 1. Berupa hal umum bukan rincian atau kalimat penjelas. 2. Berupa pokok bahasan yang subjeknya dibahas berulang. Ini clue ya. Biasanya di teks ada kata yang diulang-ulang, bisa jadi itu menjadi clue bahwa dia itu adalah bahasan atau pokok sesuatu yang diceritakan di teks. Di tiganya, jika ada lebih dari 1 paragraf, maka harus mencakup keduanya. Jadi kalau dicari ide, paragrafnya ada 2, ya dua-duanya harus dicari tahu idenya tentang apa, digabungkan. Gitu ya. Nah, di paragraf 1, kalimat penjelas. Kenapa? Karena dia rinci banget, dia berupa kalimat penjelasan, disebutin tuh. Menurut salah satu penelitian tahun 2017, partisipasi masyarakat usia 19-24 tahun dalam pendidikan tinggi masih didominasi oleh kelas menengah atas dan 2,6%, sisanya baru diisi oleh kelas menengah bawah. Kan rincian banget ya, dia kalian penjelas. Belum ada nih, intinya tentang apa sih? Kalimat 2, penjelas juga. Hal ini menunjukkan ketidakmeratakan akses yang nyata dalam pendidikan serta ketimpangan sosial. Oh, sebab akibatnya sama yang atas gitu ya. Di tiganya barulah ada kata ide pemerintah perihal kredit pendidikan sebagai solusi mengatasi ketidakmerataan akses dan ketimpangan sosial direspon berbagai kalangan. Nggak kalian kalau ini tipe soal yang kalimat ide pokoknya ada di akhir, jadi dia adalah induktif di akhir. Dikasih dulu nih rinciannya, baru di akhir dikasih tahu idenya tuh tentang ini loh sebenarnya gitu. Cirinya lagi apa? Di kalimat 4, baru-baru ini ada pula respon positif yang ditelurkan oleh 2 peneliti dari suatu lembaga riset. Nah, responnya tentang apa? Di 5, dalam tulisannya mereka memaparkan banyak data dan temuan pendukung. Di 6-nya, bahkan rumusan implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum secara gamblang diutarakan oleh pemerintah. 6 mencurigakan ya, karena nggak nyambung. Mereka menekankan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan kredit, nah loh kan tentang kredit lagi, berarti bener nih 1 sama 2 tuh sebetulnya intinya tentang kredit pendidikan, kayak gitu. Karena ditanya gagasan utama, kita cek ya satu-satu. Yang A, penelitian tentang pendidikan. Loh kok penelitian? Kan gak ada yang diteliti. Yang B, ketidakmerataan akses pendidikan. Iya tidak merata, tapi kan utamanya bukan nyeritain itu. Yang C, ketimpangan sosial, ini mah temennya yang B, 2 hal yang hanya penjelas saja. Yang D, kebijakan di bidang pendidikan, ini pengecoh. Kenapa? Kredit pendidikan kan memang kebijakan, tapi harusnya lebih mengarah pada apa yang sedang dibicarakan, bukan hal terlalu umum. Jadi yang lebih tepatnya adalah implementasi kredit pendidikan. Gitu ya. Jadi jawabannya E. Lanjut lagi nomor 37. Pertanyaannya adalah kalimat utama dalam paragraf kedua. Fokus paragraf kedua aja. Di atas terdapat pada kalimat mana? Fokusnya ke sini ya. Paragraf 2 aja. Silakan boleh di pause dulu, dibaca-baca dulu berulang kalau memang tidak yakin. Kalimat utama bisa ada di mana aja seperti tadi. Ini dia pembahasannya. Kalimat utama sama dengan kalimat inti. Cirinya berupa kalimat umum yang tentu saja harus dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas, gitu kan? Nah, paragraf 2 itu dari kata baru-baru ini. Baru-baru ini ada pula respon positif yang ditelurkan oleh 2 peneliti dari suatu lembaga riset. Kenapa sih dia lebih umum dari yang lain? Cek aja. Di sini kan 4, 5, 6, 7, 8 ya berurutan. 9-nya enggak. Di 5, dalam tulisannya mereka memaparkan, kan berarti menjelaskan kalimat 4, berarti lebih umum dong 4. Pindah ke 6, kalau 6 menurut aku nggak nyambung ya, jadi tiba-tiba bahkan rumusan, jadi 5 udah jelas salah ya, karena di 7 yang langsung nyambung tuh dari 5 harusnya langsung ke 7. Mereka tuh kan siapa? Karena di 6 nggak ada mereka itu kan adanya di kalimat 5. Mereka itu adalah orang-orang dari lembaga riset. Kemudian di 7 rincian banget ya, karena merekanya juga kata ganti, kemudian pasti menceritakan kalimat sebelumnya. 8 kalimat penjelas dari kalimat 7. Jadi jawabannya di mana? Di A, dia deduktif. Kalau yang atas induktif, kalau yang bawah deduktif. Kenapa deduktif? Kan sampai akhir nyeritain tentang isi respon positifnya gitu kan, logikanya juga gitu. Kita bisa pakai logika juga. Kalau di atas
Nyeritainnya kan bukan tentang penelitiannya, tapi nyeritainnya ide pemerintahnya tentang solusi mengatasi masalah di atas, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya, nomor 38. Pertanyaannya adalah kalimat yang tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah, tadi kita curiga loh, oke kan? Tadi kita curiga di kalimat mana? Kalimat 6. Kalau kalian mau pastiin juga boleh ya. Kalau enggak berarti kalian udah punya jawaban yang sama dengan aku. Ini dia pembahasannya. Jelas banget di 6 tuh nggak nyambung, tiba-tiba bahkan tuh kan penekanan. Kan kalimat sebelumnya bilang gini, dalam tulisannya mereka memaparkan banyak data dan temuan pendukung. Bahkan, rumusan implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum secara gamblang diutarakan oleh pemerintah. Lah, menekankan yang bagian apa? Tiba-tiba di 7 ada mereka lagi. Kalau mengacu ke 6 kan nggak ada bahasan tentang siapa mereka itu, gitu. Gitu ya. Jadi jawabannya B. Kalau kalian mau penjelasan lain juga aku tulis di sini pakai warna merah. Oke, kita lanjut lagi nomor 39. Masalah yang dibahas dalam bacaan di atas adalah, ini sama aja sih sebenarnya karena tadi ada pertanyaan ide pokok, sebetulnya memudahkan kalian. Oke, udah dapat jawabannya, ini pembahasannya. Jadi, paragrafnya kan ada 2 nih. Paragraf 1 memberikan gambaran sebabnya sama akibatnya. Paragraf 2 menjelaskan tentang akibat khususnya. Gitu. Jadi jawabannya apa? Kredit bidang pendidikan dong. Kenapa yang B kurang tepat? Aku kasih keterangan. Karena fokus paragraf bukan membahas masalah yang ada dan banyak di bidang pendidikan. Kan masalah emang ada, tapi di paragraf 1 aja. Dan paragraf 1 tuh idenya juga bukan tentang masalahnya, tapi idenya ada di sini. Yang C, kebijakan di bidang pendidikan. Luas, ini terlalu luas. Ini dia pengecoh ya. Betul, kredit bidang pendidikan itu kebijakan, tapi yang lebih tepatnya mengarahnya langsung ke kredit di bidang pendidikannya. Gitu ya. Kalau kebijakan kan luas, mau bahas kebijakan apapun tentang pemerintah kan banyak, tapi di teksnya hanya tentang kredit bidang pendidikan. Dia pengecoh. Yang D, penelitian di bidang pendidikan. Ngecoh banget, tapi ya jelas salah ya, meskipun ada kata penelitian nih. Tapi bukan penelitian ya, peneliti. Kemudian yang E, partisipasi di bidang pendidikan, jelas salah. Partisipasinya siapa gitu ya. Partisipasi adanya kan di atas doang sebagai data. Jadi jawabannya di mana? Di A. Oke. Sorry kalau kecepatan, boleh komen ya. Nanti aku perlambat lagi. Nomor terakhir. Kita sampai di nomor terakhir dari paket 934 ini. Bahasa Indonesia. Pertanyaannya inti bacaan. Kalau kalian ngeh gak sih udah ditanya di pokok tiba-tiba ke inti bacaan. Ini maunya apa sih gitu ya. Sebetulnya ini tipe soal yang ingin mengerucutkan cara berpikir kita yang harus terstruktur. Tadi kan udah ditanya yang lain-lain, sekarang ke inti. Ya udah, kata penulis soalnya mungkin, kamu ngerti nggak? Jadi inti teks ini apa sih gitu. Silakan dijawab. Ini dia pembahasannya. Aku kasih keterangan ya. Jawabannya di B, lagi-lagi kan fokusnya ke kredit pendidikan, meskipun kata pemberlakuannya seharusnya, kan itu masih rencana ya. Kalau kalimat 6 ini betul, karena kalimat 6 juga kita ragukan, karena dia kan salah. Kalau betul, ternyata belum diimplementasikan gitu. Baru rumusan aja. Gitu. Oke semuanya, terima kasih sekali lagi. Makasih untuk yang udah nonton dan menyimak pembahasan di kode soal 934 ini. 20 soal full. Untuk kalian yang punya saran dan kritik, tolong kasih di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih. Bye-bye.